Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang angles atau sudut. Angles atau sudut adalah salah satu hal yang kita pelajari di matematika. Dan ilmu tentang sudut ini mudah banget kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, di sekeliling kita. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita simak. Siap-siap. Yap, first thing to know, apa itu sudut? Sudut adalah ketika dua buah garis atau beberapa garis bertemu dan berpotongan di satu titik. Titik itu disebut vertex. Nah, besar kecilnya sudut dapat kita nyatakan dengan derajat atau degree. Contohnya 30 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh alat ukur sudut, namanya busur atau protektor. Ada yang satu lingkaran penuh, ada yang setengah lingkaran, dengan skala-skala di tepinya, seperti penggaris yang kita punya ya. Nah, but overall cara pakainya sama. Misalnya nih, kita mau mengukur besar suatu sudut. Kita pakai busur yang kita punya, kita letakkan vertex atau titik temu sudut itu di pusat busur, pastikan garis bawahnya itu lurus dengan nilai 0. Dan tara, kita tahu deh, sudutnya itu besarnya adalah 60 derajat. Ya, gampang. Nah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah tipe-tipe sudut yang harus kita ketahui, yaitu ada acute angle atau sudut lancip, right angle, sudut siku-siku, obtuse angle, sudut tumpul, straight angle, sudut yang lurus, reflex angle, dan full angle untuk sudut yang lebih dari 180 dan satu lingkaran penuh. Ya, nah ini contoh untuk sudut siku-siku yang bisa kita temukan di sehari-hari kita. Ada meja, ada bangku, ada jendela. Cirinya apa sih? Tepat 90 derajat, seperti siku kita. Makanya namanya siku-siku. Ya, ingat? Habis sudut siku-siku, ada sudut ya lancip. Sudut lancip, ciri-cirinya adalah kurang dari 90 derajat. Jadi sangat kecil, acute, imut, alias kecil. Nah, ini seperti mulut buaya, gunting yang terbuka sedikit, terus mulut bangau, semangka yang dipotong lancip, ya itu dia sudut lancip. Nah, ini apa yuk? Yap, sudut tumpul atau obtuse. Sudut ini cirinya lebih dari 90 derajat. Jadi besar banget ya. Nah, ini contohnya ada di sofa. Kebayang nggak sih kalau sofa kita bentuknya sudut lancip? Jadi gini dong duduknya. Ya, nah ternyata bisa kita sadari ya bahwa banyak banget benda-benda sekeliling kita yang ada sudutnya. Seperti tangga, tuh, pelosotan, tiang ayunan, semuanya berbentuk sudut. Nah, nggak kebayang ya kalau pelosotan kita siku-siku atau runcing. Gimana melosotnya tuh? It won't be fun, trust me. Ya, nah itu dia. Dan ternyata para atlet juga menggunakan ilmu tentang sudut untuk memaksimalkan performa mereka loh. Kita bisa shoot atau melempar bola dengan sukses kalau sudut lemparnya itu tepat. Sudut tangan kita juga harus tepat supaya kekuatan lempar kita optimum. Yeay, gol. Nah, dan dalam berkendara juga dibutuhkan ilmu tentang sudut rupanya. Misalnya, pesawat bisa take off dan landing dengan baik kalau sudut yang dilakukan pilot sudah tepat secara matematis. Begitu juga mercusuar. Bisa memantau kapal di laut hanya pada sudut tertentu. Jangan sampai kapalnya nabrak kan ya. Nah, kamu penasaran nggak kenapa atap rumah rata-rata seperti ini bentuknya ya? Selain biar estetik alias indah, atap dengan sudut ini sangat memudahkan air hujan untuk turun meluncur ke bawah. Jadi tidak menggenang di atap kamu. Kemiringan yang pas membuat air hujan jadi turun dan nggak bocor dari rumah kita. Nah, rupanya teknisi dan arsitek juga menggunakan sudut untuk mendesain jalan, bangunan, atau fasilitas umum. Seperti yang kita lihat di gambar ini, gedung-gedung perkotaan mayoritas bentuknya siku-siku, exactly. Apakah semuanya itu? Ternyata enggak. Banyak gedung-gedung yang zaman sekarang itu bentuknya udah runcing-runcing, very variatif. Nah, ternyata
tanpa takut roboh bisa juga keren ya, karena memang kemiringan sudut yang dibuat sudah dilakukan secara matematis, sehingga aman tapi juga tetap estetik, alias keren. Wow, 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 ternyata roller coaster taman bermain yang kita datengin juga menerapkan ilmu sudut ini loh, karena setiap belokan, lika-liku wahana harus sangat amat aman. Kita nggak mau kan sudutnya terlalu landai, jadi nggak seru. Apalagi terlalu curam, sehingga membahayakan nyawa kita. Ya, ontang-anting pun ketika tubuh kita diayun-ayun berputar tinggi di wahana, sudut kemiringan ayunannya sudah sangat diperhitungkan dengan super detail. Jangan sampai kan kita berayun terlalu miring karena sangat amat mengerikan dan tentunya membahayakan nyawa kita. Oh my God. Dan food factory atau pabrik makanan nggak melewatkan manfaat dari ilmu sudut ini. Bisa diaplikasikan pada konveyor yang untuk mengangkat bahan makanan untuk diolah. Pastikan jangan terlalu curam ataupun terlalu landai. Lagi-lagi, perhitungan matematika menyelamatkan hidup umat manusia. Wow, masih ada lagi. Iya dong. Kalau kita lihat selebgram or celebrity on Instagram, mereka biasanya memiliki feed atau kumpulan foto yang amat estetik kan ya. Nah, kuncinya ada pada sudut pengambilan gambar. Dari bawah terlihat dramatis, dan kalau yang ini nih, sepertinya agak menipu ya. Nah, prinsip itu juga dipakai dalam dunia perfilman. Makanya ada istilah one-on-one camera angles, karena ada banyak banget sekali teknik pengambilan gambar. Fungsinya biar apa sih? Biar nuansa dan pesan ceritanya semakin kuat, sehingga kita yang nonton bisa merasakan feel. Gak percaya? Coba aja nonton. Nah, alhamdulillah. Seru banget ya belajar tentang sudut. Ternyata belajar sudut aja bisa sangat berguna dan berdampak besar bagi dunia kita. So, terus semangat belajar ya. Ingatlah bahwa semua ilmu pasti bermanfaat. Well, bye. Thank you.